أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud adalah sholat malam yang istimewa karena memiliki banyak keutamaan. Namun di balik itu, terdapat sebuah alasan membuat seorang ahli tahajud tidak mendapatkan jaminan surga, padahal ia rajin sholat tahajud selama 20 tahun. Mengapa demikian? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Ada sebuah kisah tentang seorang ahli tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Ia sangat rajin melakukan sholat tahajud selama 20 tahun dan tidak pernah putus. Suatu hari saat ia hendak mengambil air wudhu, ada sesuatu yang membuat dia terkejut. Ia melihat ada sosok yang duduk di depan pekarangannya. Abu bin Hashim berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, siapakah engkau?" Orang tersebut tersenyum lalu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget, tapi bangga dengan kedatangan malaikat mulia. Lalu Abu bin Hashim bertanya kembali, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat tersebut menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukanmu, pelayan Allah." Melihat malaikat yang membawa buku yang sangat tebal, lalu Abu bin Hashim pun bertanya, "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa?" Malaikat pun menjawab, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hashim berharap ada namanya tercatat karena ia telah rajin sholat tahajud selama 20 tahun. Ia pun bertanya, "Oh malaikat, apakah namaku tertera dalam buku yang kamu bawa?" Abu Hashim sangat yakin, percaya bahwa namanya akan tercatat dalam buku tersebut. Malaikat mengatakan, "Saya akan buka." Malaikat pun membuka buku besar tersebut. Setelah mengurutkan dari awal sampai akhir, rupanya nama Abu bin Hashim tidak ada di dalamnya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Malaikat meneliti pelan-pelan dengan cermat. Kemudian ia berkata, "Itu benar, namamu tidak ada dalam buku ini." Abu bin Hashim pun bergetar, lalu terjatuh di depan malaikat tersebut. Abu bin Hashim menangis dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Ia menyesali dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada dalam kelompok pencinta Allah." Keluhnya yang masih menangis sesenggukan. Malaikat berkata lagi, "Wahai Abu bin Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur.
wudhu dengan air dingin saat yang lain tertidur di tempat tidur. Tapi tangan saya dilarang Allah untuk menulis nama Anda. Kemudian Abu bin Hazim kembali bertanya, apa penyebabnya? Dan malaikat mulai menjelaskan, Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Tetanggamu ada yang sakit atau kelaparan, tapi kau bahkan tidak melihat atau memberi makan. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Allah jika kau sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat, Abu bin Hazim serasa disambar petir di siang bolong. Dia menyadari bahwa hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah, hablum minallah, tetapi juga kepada sesama manusia, hablum minannas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ibadah serajin apapun kalau niat memamerkan, niat dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.